Nah, nggak, berarti tergantung situasinya, tergantung semesternya juga. Jadi kalau banyak tugasnya itu konflik gitu ya. Kalau banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sekolah, terus berbenturan dengan kuliah, waktu kuliah pasti. Oke. Baik, itu aja untuk visualisasi ya. Kalau misalkan contoh ambil situasi ya, misalkan yang dirasa mengalami itu terakhir kali, nah boleh ceritakan ada nggak situasi terakhir kali saat mengalami konflik seperti itu? Ada sih minggu lalu. Oke. Nah, coba jelaskan situasinya seperti apa. Jadi minggu lalu itu saya kan kebetulan apa ya? Jadi kan ada teman satu kantor yang memang udah dipindahkan ke instansi lain. Nah, jadi apa ya? Jadi pekerjaan saya itu bertambah di sekolah itu karena harus menggantikan beliau yang dipindahkan. Nah, terus saya berpikir dong Pak, kan saya kuliah juga gitu. Kan saya berpikir kayak gini, kok kerjaan saya mau ditambah. Terus kan atasan juga kan udah tahu kalau saya sambil kuliah. Kok kenapa kenapa pekerjaannya malah ditambah? Gitu. Nah, terus kayak atasan itu bilang, udahlah nggak apa-apa, saya yakin kamu bisa. Nah, memang sih beberapa waktu aman. Nah, waktu minggu kemarin itu memang ada pekerjaan di sekolah yang harus diselesaikan namun berbenturan dengan jadwal kuliah. Nah, jadi kan bingung. Satu sisi pekerjaan itu harus selesai, tapi di sisi lain saya harus kuliah. Jadi ada dua part yang bertentangan ya. Part yang satu itu dominan lebih ke fokus ke ngerjain tugas pekerjaan, dan yang part dua yang lainnya itu lebih ke ngerjain tugas-tugas kuliah. Nah, ini yang akhirnya sering mengalami konflik. Oke, baik, kalau begitu yang ibu harapkan melalui sisi counseling. Masih ya, juga siapa semua pekerjaan di sekolah terselesaikan, kuliahnya juga tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan apa ya, dengan baik. Jadi tugas di kerja juga selesai dan kuliah juga aman. Baik, berarti kalau seperti itu jika dibuat menjadi sebuah tayangan truk gitu kan, sini ada film truk nyala gitu. Nah, kira-kira yang gambar apa atau tayangan apa yang menampil di sana? Sedang apa? Saya sedang bekerja di sekolah. Saya yang pergi kuliah. Oke, itu kan itu ada ketika selesai urusannya gitu ya, masalahnya tercapai tujuan itu tuh gambarnya secara spesifik. Saya bisa menyelesaikan tugas, jadi lebih santai di pekerjaan, juga lancar di perkuliahan. Oke, berarti ada kata santai ya di sana. Nah, berarti secara spesifik gambarnya Ibu Dina. Oke, sedang duduk di depan komputer. Sedang duduk di depan komputer, terus sambil mengerjakan pekerjaan, menuntut pekerjaan yang apa ya? Jadi pekerjaan itu dilakukan tuh dituntut gitu Pak. oke, jadi ada sedang duduk di depan komputer, dan apa yang beda di sana? Kayak lebih rileks aja, lebih santai pekerjaan. Lebih rileks, santai gitu. Oke, terus secara apakah ada bentuk, apakah misalnya senyum atau apa gitu kan yang menggambarkan rileks dan santai? Iya, sambil dengerin musik sih. Oh, ada musik, ada musik. Oke. Rileks, santai dengan musik dan gambar rileks. Oke, dikasih nama, ini namanya ceria. Oke. Ini apa tujuannya ya ceria? Dia jarak gitu ya. 0 sampai 10 itu ceria itu ada di depan saat tercapai semuanya, dan ibu saat ini ada di skala berapa kira-kira kondisi ibu?
kalau ibu bisa mencapai ceria itu ada skala berapa? Skala 10. 10. Oke. Jadi dapat angka lagi ya? Iya. Oke, baik. Nah, kita akan melakukan sesi hipnoterapi Bu, untuk supaya memfasilitasi Ibu merasakan bisa seperti ceria angka 10 itu. Nah, saya nanti akan membantu Bu Lina untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis. Pernah dengar itu kondisi hipnosis? Oke. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ya. Hipnosis itu kondisi rileks, tubuh menjadi sedikit geraknya, fokus lebih ke dalam, artinya enggak banyak pikiran, tapi fokusnya lebih ke satu titik, gitu ya. Itu dan akhirnya nanti akan berkomunikasi. Jadi ibu bisa sangat sadar lalu berkomunikasi dengan saya. Oke? Nah, ada yang tanya kan Bu? Sudah ya. Jadi enggak ada mistis gitu. Kemudian nanti saya akan membantu ibu ke sebuah ruangan seolah-olah ibu banyak bagian. Ibu jangan terlalu kaget karena itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi saya akan berkomunikasi dengan bagian-bagian itu ya. Oke, siap untuk hipnosis Bu? Oke. Baik, nanti mungkin saya minta ibu tangannya dibuka di paha, terus disimpan di. Sekarang saya ingin ibu fokus ke satu titik di bawah boleh. Nah, sambil lihat tangan saya sini, ambil nafas, hembuskan lewat mulut. Oke, terus sekali lagi ambil nafas, hembuskan. Sekali lagi ambil nafas, hembuskan lewat mulut dan tutup matanya. Bagus sekali. Biarkan dan izinkan tubuh Anda untuk rileks, santai, nyaman. Sekarang saya akan memandu Anda untuk masuk ke dalam kondisi rileks yang santai nyaman oleh diri Anda sendiri, oleh diri Anda, dan saya hanya memandu saja. Sekarang saya ingin Anda mulai fokuskan perhatian Anda pada kelopak mata Anda dan izinkan serta biarkan perasaan rileks yang Anda inginkan hadir di kelopak mata Anda, sehingga membuat kelopak mata Anda begitu malas untuk membuka. Semakin coba Anda buka, justru semakin malas. Dan saya ingin Anda pastikan benar, saking Anda malas yang membuka mata, kelopak mata Anda itu seperti ada lem yang merapatkan kelopak mata Anda karena saking malas, sehingga Anda ingin membuka, tapi apa daya itu lem yang merapat dan membuat Anda semakin sulit untuk membuka. Oke? Sekarang saya akan mengetes dan saya ingin ibu pastikan kelopak mata ibu benar-benar rileks dan malas untuk buka. Oke? 1, 2, 3 tes, coba buka. Tidak usah dipaksakan. Tidak usah dipaksakan, biarkan aja rileks. Oke, itu. Tutup lagi. Tuh, bagus sekali. Biarkan rileks, santai, nyaman. Bagus sekali. Tadi ibu sudah rileks di bagian mata. Sekarang saya akan melatih lagi agar Anda lebih rileks dan benar-benar malas sekali untuk dibuka. Sekarang karena latihan itu akan semakin membuat terlatih, maka saya ingin ibu kembali, Anda kembali untuk merilekskan kelopak mata Anda dan membiarkan perasaan rileks dan malas di kelopak mata itu benar-benar saat ini Anda rasakan. Pastikan malas sekali, seolah-olah ada lem dan tidak usah dipaksakan ketika sulit. Oke? Pastikan susah, sulit untuk dibuka. 1, 2, 3 tes. Oke, good. Lepaskan, rilekskan. Oke, good. Bagus sekali. Ini Anda sudah rileks, kelopak mata Anda nyaman, santai dan damai. Nah, karena kelopak mata Anda sudah rileks dan Anda sudah malas sekali untuk membuka. Sekarang saya ingin perasaan rileks yang Anda rasakan di kelopak mata sebarkan ke seluruh tubuh. Saya akan hitung sampai 3. Hitungan ketiga, sebarkan perasaan rileks ke seluruh tubuh Anda. Oke? 1, lipat gandakan perasaan rileks di kelopak mata Anda menjadi 2 kali lipat lebih rileks. 2, rasakan perasaan rileks yang Anda rasakan di kelopak mata naik ke atas ubun-ubun. Bagus sekali. Dan 3, sebarkan perasaan rileks yang Anda rasakan di ubun-ubun turun menjalar ke leher, perasaan rileks itu ke pundak Anda, ke kedua tangan,
kedua lutut sampai ke kedua kaki Anda. Biarkan rileks fisik Anda secara utuh sepenuhnya. Bagus sekali. Sekali lagi saya akan menghitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, sebarkan perasaan rileks itu ke seluruh tubuh Anda. 1. Lipat gandakan perasaan rileks Anda sekarang di kelopak mata Anda menjadi 2 kali lipat lebih rileks lagi. 2. Rasakan perasaan rileks yang Anda rasakan di kelopak mata naik ke atas ujung. Bagus sekali. Hitungan ketiga, sebarkan. Dan 3. Sebarkan perasaan rileks itu menjalar dari atas ujung sampai ke ujung kaki Anda. Bagus sekali. Ini Anda sudah rileks, sudah nyaman, damai sekali. Sekarang izinkan saya untuk mengangkat tangan kanan Anda tidak usah berusaha, biarkan lemas, rileks. Biarkan lemas, oke, bagus sekali. Rasakan perasaan ini akan melipat gandakan perasaan Anda menjadi 2 kali lipat lebih ketika tangan Anda terjadi. 1, 2, 3. Lebih dalam, lebih rileks, lebih bagus sekali. Ini fisik Anda sudah rileks, sudah nyaman, dan rileks, santai, dan nyaman. Sekarang saya akan membantu Anda untuk merasakan rileks lebih dalam, lebih nyaman lagi. Sekarang saya ingin Anda menghitung secara verbal. Anda sampaikan ya, dimulai dari angka 100. Hitung secara perlahan, di mana setiap hitungan yang Anda ucapkan akan saya ikuti dengan sugesti semakin rileks, semakin nyaman. Dan itu membuat Anda lebih dalam, lebih rileks. Dan ketika Anda lupa angka berapa, Anda tidak usah ibaratnya Anda gerakan jari ini untuk mengasih tahu kepada saya bahwa Anda nggak tahu angka berapa. Oke, Anda paham? Oke, kita mulai. Silahkan mulai dari angka 100. Disampaikan saja, diucapkan. Semakin rileks, semakin rileks. Turun ke bawah. 99. Oke. Turun ke bawah. Terus semakin rileks, semakin rileks. Bagus sekali. Bagus sekali. Semakin angka turun ke bawah, semakin Anda nggak tahu angka berapa. Ketika Anda sudah nggak tahu, gerakan jadi. Oke, biarkan perasaan rileks Anda lebih nyaman, lebih damai. Anda tidak usah memikirkan kembali angka berapa itu, tapi yang Anda rasakan saat ini adalah perasaan nyaman, rileks, damai, tenang. Sekarang Anda sudah rileks secara fisik dan pikiran Anda. Sekarang saya akan memandu Anda untuk masuk ke dalam relaksasi yang lebih dalam lagi. Saya akan hitung oleh saya 1 sampai 5. Setiap hitungan niatkan membuat Anda lebih dalam, rileks, nyaman, damai. Oke, kita mulai. 1, semakin rileks, semakin damai. 2, lebih dalam, lebih rileks. 3, 4, semakin, dan 5, lebih dalam, lebih bagus sekali. Sekarang Anda sudah rileks secara fisik dan pikiran. Saya ingin Anda bawa pikiran dan perasaan Anda ke satu tempat yang membuat Anda semakin tenang di sana, semakin damai. Tempat itu mungkin pernah Anda kunjungi atau ingin Anda kunjungi. Apapun tempat itu, bayangkan seolah-olah pikiran dan perasaan Anda berada di sana dan Anda benar-benar sangat tenang, damai. Hitungan ketiga Anda berada di sana, kasih tahu saya jika sudah di sana dengan diri. 1, oke, 2, 3, sudah di sana? Oke, boleh saya tahu berada di mana Bu ini? Ini semua ya. Oke. Apa yang membuat Bu Ina merasa tenang di sini? Kayak kemarin. Damai, tenang, rileks. Bagus sekali. Rasakan beberapa saat Anda rasakan tenang, nyaman, hening, berada dalam proses yang sangat tenang dan nyaman. Oke. Baik. Oke. Di pinggir semua ya Bu ya. Oke.
Rasakan di pinggir sungai ada benar-benar seni, nyaman, tenang, damai. Oke. Baik, saat ibu rasakan, saya berkomunikasi sebentar dengan teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu teknik induksi aromatik sampai sana. Oke, paham? Nanti saya jelaskan artinya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke sesi part terapi. Oke, Bu Lina masih dengar suara saya? Oke. Sekarang saya ingin Ibu Lina rasakan perasaan nyaman dan damai yang Ibu alami saat ini. Dan sekarang Ibu lihat di depan Anda, di depan Ibu ada sebuah ruangan gitu. Saya ingin Ibu perlahan-lahan mulai beranjak dan berjalan ke sebuah ruangan itu. Dan Ibu membuka pintu dan di sana ada banyak kursi. Dan saya minta Ibu silakan duduk di salah satu kursi itu. Apakah sudah? Oke, terima kasih Bu Lina. Oke, sekarang Ibu Lina sudah duduk di salah satu kursi itu. Dan saya akan berbicara dengan Bu Lina. Oke, saya ingin bertanya dengan Bu Lina, ada selesai? Oke, saya ingin berbicara secara langsung saja diucapkan Ibu, bisa Bu? Oke, sekarang saya ingin berbicara dengan bagian dari Bu Lina. Adakah bagian dari Bu Lina yang sering sekali mengalami konflik atau keteteran ketika ada pekerjaan tugas dan kuliah, pekerjaan tugas di kampus dengan tugas di pekerjaan? Oke, saya ingin ngobrol dengan bagian dari Bu Lina yang ini. Oke, dan silakan duduk di sana, di salah satu kursi. Sudah? Oke, boleh saya tahu nggak bagian dari Bu Lina ini jika dikasih nama, siapa namanya? Capek, masih capek. Capek? Anda dengar suara saya? Oke, boleh saya tahu nggak capek? Apa muncul dalam situasi apa kamu capek? Berarti fungsi Anda untuk Bu Lina apa? Supaya membuat Bu Lina apa? Istirahat. Oke. Baik, capek, saya ucapkan terima kasih. Nanti saya ingin ngobrol dengan Anda. Ketika nanti saya ngobrol, saya akan sentuh seperti ini. Anda yang akan berkomunikasi dengan Anda. Paham? Capek? Oke, terima kasih. Saya yang berbicara dengan Bu Lina. Tuh. Oke. Itu sudah ada si capek Bu. Nah, sekarang saya yang bertanya Bu. Adakah diri dari Bu Lina yang ibaratnya selalu harus selesai gitu ya, tugas itu baik pekerjaan di kantor ataupun di kampus? Adakah bagian dari Bu Lina itu? Oke, saya bicara dengan bagian dari Bu Lina. Minta dan persilahkan untuk duduk di salah satu kursi itu. Sudah? Oke, saya bicara dengan bagian dari Bu Lina yang harus mengerjakan tugas baik kuliah ataupun pekerjaan dengan cepat. Ada sudah duduk di sana? Oke. Bagian dari Bu Lina ini kalau dikasih nama siapa namanya? Siapa? Semangat. Siapa? Oh, Semangat. Oke. Saya ngobrol dengan Semangat. Anda semangat dengan? Anda bagian dari Bu Lina? Apa muncul dalam situasi apa Anda dalam diri Bu Lina? Nah, apa fungsi Anda untuk Bu Lina? Membuat Bu Lina supaya apa? Oke, supaya bersemangat dan menyelesaikan semua tanggung jawab. Oke, saya ucapkan terima kasih Semangat. Saya akan ngobrol dengan Anda dalam satu ini, maka saya akan ngobrol dengan Semangat. Oke, Semangat? Oke, baik. Semangat. Dengan suara saya. Di depan Anda saat ini ada si capek ya, yang katanya itu ya terlalu banyak itu Bu Lina itu mendapatkan kerjaan yang akhirnya ya suka membuat capek. Coba apa yang
yang Anda sampaikan kepada si capek gitu, sebagai bagian dari Bulina? Coba sampaikan. Dia merasakan lelah Sudah? karena memang banyak tugas yang harus dia selesaikan. Oke. Sudah teman? Sekarang jadi si capek. Capek dengar suara saya? Oke, saya di sini hanya sebagai mediator penyampai. Barusan Anda dengarkan kata si semangat bahwa jangan membuat dia lelah terus, dia harus mengerjakan. Coba tanggapi capek. Iya. Saya ini dia beristirahat supaya dia bisa Oke. Sudah coba. Oke. Jadi si semangat lagi, semangat. Barusan kata si capek ya, sebetulnya ya dia juga pada dasarnya ya tahu, paham, tapi ya dia juga harus istirahat. Lina ini harus istirahat dulu. Coba sebagai bagian dari Lina, tanggapi hal itu. Iya, saya paham. Tapi jangan terlalu berminat membuat dia merasakan capek. Oke. Atau boleh nggak kalau saya kasih saran gitu, tanyakan apa sih yang dia butuhkan gitu. Mungkin sebagai bagian dari diri Bulina yang semangat, coba aja tanyakan. Oke, sudah. Oke, sekarang jadi si capek. Capek? Oke, coba. Tadi barusan kata si semangat ya, ya oke lah, tapi jangan dominan gitu. Gimana tanggapannya? Positif ya, kamu maksudnya kan supaya dia nggak terlalu lelah gitu ya. Nah, ada nggak kebutuhan kamu gitu yang ingin kamu sampaikan kepada si semangat? Apa sih yang kamu butuhkan agar Lina ini seimbang semuanya? Oke. Ya, kan kalau tidak dipikirkan kuliah dan pekerjaannya nggak akan selesai. Maksudnya gimana? Supaya jelas. Banyak gitu bebannya. Oke, baik. Saya ingin ngobrol dengan Bu Lina. Bu Lina. Oke, Bu Lina, ya ada dua bagian dari Bu Lina yang berkonflik di sana ya. Cik, dari Bu Lina sendiri, kalau saya tanyakan, adakah bagian dari Bu Lina yang bisa menenangi kedua, yang mungkin itu nanti bisa support satu sama lain dan itu membuat diri Bu Lina bisa semakin baik. Adakah bagian dari Bu Lina ini? Oke, saya ingin panggil bagian dari Bu Lina yang bisa menangani ini dan persilakan duduk di salah satu kursi. Kira-kira bagian dari Bu Lina ini siapa namanya? Bijak. Oke, terima kasih Bijak. Anda, saya ngobrol dengan si Bijak. Bijak? Oke. Bijak, Anda adalah bagian dari diri Bu Lina, benar? Oke, saya makasih karena kamu sudah hadir di sini dan saya ingin bertanya pada Anda, apa fungsi Anda untuk Bu Lina? Membuat Bu Lina jadi apa? Bisa mengambil keputusan yang benar. Oke, berarti kalau mengambil keputusan yang benar itu efek bagi Bu Lina apa? Ya.
Jadi Anda hadir untuk menyeimbangkan, gitu ya. Oke. Nah di sana kamu lihat dan sana tidak ada dua bagian yang konflik. Satu sisi si semangat yang harus menyelesaikan tugas baik kuliah ataupun pekerjaannya. Yang kedua ada si capek yang merasa lelah gitu. Anda lihat sana. Oke, sekarang menurut Anda sebagai bagian dari Bulina yang menengah ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Coba kepada si lelah dulu, si capek dulu. Coba Anda sampaikan kepada si capek. Oke, sudah? Oke. Sebelum saya ngobrol, coba sampaikan bijak kepada si capek bahwa saya hadir untuk kamu. Saya juga saya paham dan akan hadir untuk kamu. Coba sampaikan. Oke, cukup ya. Sekarang saya ingin ngobrol si capek. Capek. Barusan ini ada kata si bijak bahwa oke, mengerti, paham, dan si bijak ini kan fungsinya artinya ya membuat Bulina itu supaya seimbang, balance. Ngerti? Coba tanggapi. Oke. Gimana sekarang perasaan kamu, Capek? Nah ya. Oke, sekarang saya ngobrol dulu dengan si bijak. Oke. Nampaknya dia si capek itu mulai menerima. Nah, sekarang saya ingin bijak kamu ngomong dengan si semangat. Di depan ada si semangat. Ya. Coba sampaikan kepada si semangat ini ya hal yang bijak bahwa ya pekerjaan ataupun tugas itu kan dikerjakan dengan proporsional. Kan Anda hadir sebagai penikmat. Coba sampaikan kepada si semangat. Oke, sudah? Jadi si semangat. Coba barusan kata si bijak bahwa oke lah kita seimbangkan semuanya, tidak dominan ke mana-mana. Gimana menurut kamu tanggapan dari si bijak? Tanggapi. Oke. Sudah semangat? Oke. Nah sekarang semangat. Saya ingin sebagai bagian dari Lina yang orientasinya tugas. Saya ingin kamu ngobrol dengan si capek, sampaikan buat si capek itu menjadi tenang, menjadi ini dan dengarkan. Kalau dia punya masukan terhadap kamu, didengarkan saja. Oke? Coba sampaikan kepada si capek. Ya.
semuanya aman, tenang, dan itu ada si bijak yang memahami itu. Baik, sudah? Nah, coba tanya nasi capek, oke? Itu coba capek dengar? Ya, semangat sudah dengan hatinya ya, menyampaikan, mengerti, paham, dan itu saya kira sisi positifnya. Ya, coba tanggapi respon bahwa bagaimana sebagai diri yang ini. Oke. Jadi kamu bisa menerima masukan dari bijak dan si semangat. Oke. Perasaan kamu sekarang bagaimana? Oke. Ringan. Kalau begitu, gimana kalau mulai saat ini karena kamu sudah lebih ringan, namanya berubah menjadi nama ringan supaya lebih positif. Oke? Bisa? Oke. Terima kasih. Berarti mulai saat ini tidak ada nama capek, yang ada adalah ringan. Oke? Kira-kira kalau si ringan ini muncul membuat Lina jadi apa? Jadi santai. Oke. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih Ringan. Sekarang saya ingin ngobrol dengan Bu Lina. Bu Lina? Oke. Sudah lihat Bu Lina semuanya sekarang bertiga bagian dari Bu Lina sudah bersatu satu sama lain bagian yang saling mendukung. Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada bijak ada dari bagian dari diri Bu Lina yang support agar seimbang semuanya. Yang kedua si semangat, makasih karena ada bagian dari Bu Lina yang mensupport untuk selalu punya motivasi semangat dalam mengerjakan tugas apapun, baik kuliah ataupun pekerjaan, dan sharingan yang membuat Bu Lina menjadi lebih santai, bisa seimbang semuanya. Gitu. Semuanya adalah bagian dari diri Bu Lina, ringan, bijak dan semangat. Sekarang saya ingin bayangkan ketiga bagian itu Bu Lina berpelukan dengan tiga bagian itu, bijak, ringan, semangat, berpelukan dengan Bu Lina dan masuk ke dalam Bu Lina. Karena ketiga itu adalah bagian dari Bu Lina yang satu sama lain support. Bagus sekali. Nah sekarang biarkan sekarang menetap masuk ke dalam diri Bu Lina. Bagus. Nah sekarang ini Anda sadari bahwa segala hal dalam hidup itu Anda ternyata bisa mengelola dalam segala hal, baik pekerjaan ataupun hal apapun. Itu membuat Anda semakin menyadari bahwa dalam hidup Anda termasuk orang yang mampu mengelola semua, mampu menjadi lebih baik dalam keadaan apapun, mampu membuat Anda semakin yakin dengan diri, sehingga dalam segala hal setiap hari Anda berkomitmen menjadi pribadi yang sangat baik ke depan, seterusnya mulai saat ini. Dan sekarang saya ingin Anda rasakan perasaan itu sekarang semakin besar, perasaan tenang, mampu mengelola semuanya. Dan sekarang saya ingin Anda simpan tangan kanan Anda di dada Anda. Bagus. Rasakan dan kumpulkan seluruh perasaan positif yang Anda alami di dada Anda, sehingga dada Anda ini seolah-olah seperti magnet yang menarik segala hal positif. Semakin Anda ambil tarik nafas, hembuskan, itu semakin menguatkan Anda dan menarik hal-hal positif ke dalam diri Anda. Rasakan itu semakin kuat perasaan positif itu, karena dada Anda adalah magnet dari energi positif. Sehingga saat ini penuhi semua perasaan di dada Anda dengan perasaan positif.
perasaan sangat baik, perasaan penuh menghargai, perasaan penuh kasih sayang, cinta, dan membuat Anda semakin sadar bahwa begitu luar biasa diri Anda. Bagus sekali. Penuhi semua. Sekarang jika penuh di dada Anda, di hati Anda, sekarang Anda mulai sebarkan ke seluruh tubuh Anda. Perasaan positif ini naik ke atas ubun-ubun, menjalar ke leher, turun ke kedua tangan, ke lutut, sampai ke seluruh tubuh Anda. Sehingga saat ini tubuh Anda dibalut dengan energi positif. Tubuh Anda dipenuhi, dibalut, dilingkari, dipenuhi dengan rasa positif. Sehingga kapanpun dan dimanapun Anda berada, yang Anda rasakan selalu positif, merasa positif, selalu merasa positif dalam kondisi dan dimanapun. Bagus sekali. Biarkan penuhi itu sehingga semuanya terpenuhi, seolah-olah Anda sudah tercharge dengan penuh dengan rasa positif, rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia. Bagus. Biarkan itu hadir dan menempel secara permanen, sehingga siapa Lina? Lina adalah yang penuh dengan ketenangan, damai, bahagia. Bagus sekali. Terang tempat. Bagus sekali. Baik. Kini Anda sudah penuhi semua diri Anda dengan hal-hal positif, perasaan positif, dengan energi positif. Saya akan memandu Anda sesaat lagi. Saya akan hitung 1 sampai 5. Hitungan kelima Anda akan kembali ke tempat ini dengan perasaan baru, dengan imajinasi baru, dengan energi baru, bahwa Anda adalah yang damai, tenang, bahagia. Oke, siapkan diri Anda. 1, bagus sekali. 2, Anda mulai menyadari keberadaan Anda di tempat ini, di ruangan ini. Anda rasakan kembali. 3, bagus sekali. 4, perlahan Anda mulai bisa menggunakan jari jemari Anda. 5, Anda perlahan buka mata dan kembali ke tempat. Udah siap. Ya, tidak apa-apa, habis itu banyak